Pemerintah terus menyiapkan strategi agar UMKM Indonesia bisa go internasional. Nilai ekspor Indonesia terus naik. Pada September 2024, naik sebesar 6,44%. Halo sahabat finansial, senang sekali Corporate Action hadir menghiasi kabar Bursa.com kali ini bersama saya Maria Rahuhalek. Selain informasi tadi, kami juga akan menampilkan informasi menarik lainnya. Pada sesi dialog, Jakarta Candle akan hadir untuk mengulas strategi ekspor lilin aromaterapinya. Kita jelang Corporate Action selengkapnya. Kementerian Perdagangan terus mendorong UMKM Indonesia bisa melakukan ekspor dan masuk pasar global. Kemendak akan fasilitasi forum komunikasi yang dapat menyatukan visi dan misi pelaku UMKM. Menteri Perdagangan Budi Susanto mengumpulkan para pembina pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai langkah untuk menyatukan visi dan misi agar produk UMKM Indonesia bisa masuk ke pasar global. Adapun target Budi adalah secepatnya UMKM Indonesia bisa ekspor ke luar negeri. Pernyataan Budi disampaikan dalam forum dialog peningkatan UMKM berani inovasi siap adaptasi ekspor di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada Jumat 8 November 2024. Budi juga menyebutkan diskusi rutin dan identifikasi masalah dapat membantu pelaku UMKM mempercepat kemampuan untuk ekspor. Pemerintah sendiri mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Untuk mewujudkannya, Kementerian Perdagangan menginginkan ekspor nasional dapat tumbuh 7,1% pada 2025 hingga 9,6% pada 2029. Budi juga menekankan pentingnya membuka akses bagi UMKM. Kerjasama dengan atase perdagangan dan agregator di luar negeri dapat memperluas peluang pelaku usaha Indonesia untuk masuk pasar ekspor. Pemerintah terus menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih maju dan berkembang. Tidak hanya go online di dalam negeri, tetapi juga didorong untuk bisa memasarkan produknya ke seluruh dunia. Adapun sejumlah produk yang diminati dunia, yaitu furniture, produk hasil laut, dan busana muslim. Pemerintah terus berupaya mendorong ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global, kemudian membuka peluang pasar yang lebih luas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri UMKM Maman Abdul Rahman optimis 65 juta pelaku UMKM dapat naik kelas. Salah satu strategi yang dapat membuat UMKM naik kelas yaitu dengan melakukan ekspor produk mereka ke luar negeri. Kementerian UMKM akan fokus ke beberapa produk untuk mendorong ekspor. Produk tersebut sudah diminati mancanegara, sebut saja furniture atau perlengkapan rumah, produk makanan dan minuman, produk hasil laut hingga baju muslim. Furniture akan diprioritaskan untuk mendorong ekspor. Kemudian baju muslim akan menjadi produk unggulan karena busana muslim Indonesia sudah lama diminati konsumen luar negeri. Apapun jalannya, ekspor akan memanfaatkan peran pihak swasta. Kemudian akan menjalin kerjasama juga dengan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Nilai ekspor Indonesia pada September 2024 naik sebesar 6,44% jika dibandingkan dengan September tahun lalu. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari hingga September 2024 mencapai 192,85 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 0,32% dibanding periode yang sama tahun 2023. Berikut kita simak rincian datanya. Pada September 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai 22,08 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 5,80% dibanding ekspor Agustus 2024.
Sementara jika dibandingkan pada September 2023, nilai ekspor naik sebesar 6,44%. Kemudian ekspor non-migas pada September 2024 mencapai 20,91 miliar dolar Amerika Serikat, turun 5,96% dibanding Agustus 2024 dan naik 8,13% jika dibanding ekspor non-migas September 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga September 2024 mencapai 192,85 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 0,32% dibanding periode yang sama tahun 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor non-migas yang mencapai 181,15 miliar dolar Amerika Serikat juga naik 0,39%. Ekspor non-migas September 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 5,35 miliar dolar Amerika Serikat. Disusul Amerika Serikat 2,22 miliar dolar Amerika Serikat. Dan Jepang 1,55 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,57%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa mencakup 27 negara masing-masing sebesar 3,91 miliar dolar Amerika Serikat dan 1,56 miliar dolar Amerika Serikat. Jakarta Candle berhasil meraih impiannya untuk memasarkan produknya hingga ke luar negeri. UMKM lilin aromaterapi tersebut mampu menjangkau konsumen di Australia, Singapura, dan Dubai. Jakarta Candle adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berhasil meraih mimpinya menembus pasar mancanegara. Jakarta Candle merupakan brand lilin souvenir dan dekorasi aromaterapi asal Indonesia yang sukses menembus pasar lokal dan ekspor sehingga mampu meraup omset hingga 700 juta rupiah dalam setahun. Owner Jakarta Candle, Yuliana, mengaku rajin mengikuti forum diskusi dan bersosialisasi untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan usahanya. Ia juga mengungkapkan adanya forum bersama teman-teman UMKM lain untuk bertemu dan bertukar informasi merupakan salah satu bekal Jakarta Candle bisa terus bertahan dan melakukan ekspor. Produk Jakarta Candle baru mulai dikenal di pasaran pada tahun 2014 hingga 2015, seiring dengan kemunculan platform dagang elektronik dan media sosial. Kala itu lilin aromaterapi dan lilin hias di tanah air mulai lumrah sebagai souvenir, hadiah, dan berbagai dekorasi acara seperti pernikahan sampai candlelight dinner. Kini produk Jakarta Candle sudah sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Australia, Filipina, Singapura, dan Dubai. Dan sahabat finansial, untuk mengulas lebih lanjut strategi Jakarta Candle meraih konsumen di luar negeri, langsung saja kita simak perbincangan owner Jakarta Candle bersama rekan Yunilawati. Silakan Yunila. Baik, terima kasih Maria. Tadi setelah kita saksikan video singkat mengenai profil Jakarta Candle. Dan sekarang saya sudah bersama dengan owner Jakarta Candle untuk mengulik lebih dalam mengenai kisah sukses mereka menerangi pasar mancanegara. Artinya nih, produk mereka itu sudah laris manis loh di pasar internasional. Langsung saja kita sapa Ibu Yuliana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, bisa diceritakan Bu bagaimana bisnis Ibu sekarang ini dan bisa sampai ke pasar internasional? Oke. Saat ini Alhamdulillah kita sudah berjalan selama 13 tahun. Kita mulai dari 2011 kayak gitu. 2011. Awal JC lah, saya singkat aja Jakarta Candle ya. Oke. Jakarta Candle itu berdiri 2011. Saat itu belum banyak media sosial, belum ada Instagram, belum ada marketplace, itu belum ada banyak gitu. Tapi saat itu Jakarta Candle itu terima order setahun nggak lebih dari 5 sampai 10 itu enggak kayak gitu kan ya. Seiring berjalan di 2015 itu mulailah masuk, ada Instagram, ada Tokopedia, ada Shopee, dan itu sangat membantu sekali lewat situ gitu.
Nah, di situ itu mulailah kita posting-posting di beberapa medsos ya, di FB gitu, di Facebook, kemudian di Instagram. Kemudian ya udah gitu, mulai banyak tuh ketemu orang-orang yang satu frekuensi sama kita gitu, cari lilin-lilin dekorasi. Dan sejak itulah alhamdulillah Jakarta Candle meningkat sampai sekarang. Di 2017 atau 2018 itu kita mulai kirim ke Singapura. Ke Singapura. Berarti pasar pertamanya di Singapura ya, Bu ya? Setelah itu bisa kemana aja, Bu? Dipasarkan kemana saja? Setelah ke Singapura, kita ada request juga dari Australia. Kayak Australia. Kemudian beberapa klien juga kalau ada event, mereka eventnya biasanya dia di luar negeri, mereka bawa lilin kita. Kayak gitu. Jadi biasanya itu untuk wedding decor. Wedding decor, home decor, ya Bu ya. Dan ini fokusnya ke lilin aromaterapi. Aromaterapi dan dekorasi. Aromaterapi dan dekorasi. Tadi saya sempat lihat ada yang memakai kayu manis itu ya, Bu ya. Itu bisa diceritakan kenapa Ibu memilih kayu manis itu? Nah, Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alamnya ya. Salah satunya tuh kayu manis. Nah, saya juga di situ membawa pesan gitu lewat produk lilin ini, kita mau memperkenalkan kayu manis dari Indonesia. Kayak gitu. Nah, itu ya jadi kita buat hiasan lilinnya itu dari kayu manis kayak gitu. Kalau kayu manisnya sendiri nih Ibu ya, fungsinya untuk apa, Bu? Selain menenangkan kah atau bagaimana gitu? Selain dia untuk dekorasi, dia juga aroma dari kayu manisnya ya, itu pakai essential oil atau fragrance oil gitu kan ya. Itu dia bisa menenangkan, relaksasi gitu, ya Bu ya. Kayak gitu. Bu, memulai bisnis yang pertama tadi seperti Ibu bilang kan belum banyak e-commerce, belum banyak pasar-pasar yang bisa disentuh. Dengan keterbatasan modal itu, Bu, bagaimana Ibu menghadapi tantangan itu, Bu? Ya, saya mau cerita sedikit nih. Boleh, dari silakan. awalnya Jessie berdiri ya. Kita awal berdiri itu modalnya itu sangat minim, sekitar 5 jutaan kayak gitu loh. Minim sekali berarti ya, Bu, dengan modal yang kecil itu ya, Bu ya. Karena waktu itu ordernya itu kan 1 tahun itu kan kita nggak banyak kayak jadi orang beli, orang request, kita baru tuh ke toko kimia, kita beli parafin dulu. Kita belum ketemu yang organik kayak Palm Wax. Sekarang kan Jessie kan udah banyak variannya ya untuk organiknya ya. Yang pertama itu kita memang pakai parafin kayak gitu ya. Kita jadi setiap ada order baru kita beli kayak gitu. Kita beli bahannya gitu. Selain itu juga 5 juta itu kita buat beli beberapa mesin seperti blower, terus untuk blower, kemudian untuk cutting kayak gitu kita beli mesin-mesin kayak gitu. Dan gitu untuk bahan baku ya itu seiring kalau ada order baru kita beli bahannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang order semakin banyak dari pabrik kirim ke kita. Kayak gitu. Jadi udah ada sponsornya kalau udah sekarang ada, ya, Bu ya. Ya, Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Kan tadi Ibu bilang banyak dengan teman-teman sefrekuensi ya. Berarti kan persaingan ada tuh, Bu ya. Persaingan atau kolaborasi di antara mereka, bagaimana Ibu menghadapi persaingan ini, Bu? Saya rasa kalau untuk industri lilin itu banyak alirannya ya. Mereka mungkin banyak yang main di cuma di aromaterapi gitu, tapi jarang sekali untuk yang dekorasi kayak gitu kan ya. Kayak gitu kan. Kalau lilin saya alhamdulillah bisa untuk home decor juga kayak gitu. Dan gitu untuk dekor misalkan di event gitu kita juga bisa kayak gitu. Dan kita mainnya di situ kayak gitu loh. Berarti ini terkait juga sama produk dan kualitasnya ya, Bu ya. Itu Ibu mempertahankan itu bagaimana, Bu, sehingga Ibu terlihat berbeda dan bisa bersaing dengan rekan-rekan yang lain? Untuk Jakarta Candle itu untuk Jessie itu kita selalu berinovasi ya. Kita lihat trennya, oh mereka di luar itu banyak trennya semacam ini gitu. Nah kita coba ikutin, kita cari info juga kayak gitu. Berarti ada strategi pemasarannya ya, Bu ya, yang efektif dengan cari-cari info kemana-mana. Kita terus berinovasi ya. Dari awalnya kita hanya di kayu manis gitu kan ya. Kemudian kesini kita mulai ada taper candle. Taper candle itu yang semacam ini. Taper candle. Nah ini biasa untuk di misalkan event, misalnya di meja makan itu untuk candlelight dinner atau apa. Nah kita pakai yang namanya taper candle. Jadi dari kayu manis kemudian ke taper candle, terus kita mulai lagi ada lagi yang untuk yang lilin pakai hiasan bunga kayak gitu, seperti yang ini. Itu pakai hiasan bunga-bunga apa itu, Bu? Dried flower, jadi bunga yang dikeringkan.
Kenapa memilih bunga apa? Red flower. Bunga yang Red dikeringkan. flower, yes. Karena memang harus dikeringkan dulu bunganya kayak gitu. Jadi kalau lilin ini nanti dibakar dia ada siluetnya. Kayak gitu. Oke. Itu dari pemilihan bahan baku ya Bu ya. Biasanya Ibu mengambil dari mana Bu bahan baku untuk lilin, wangi-wangian, terus bahan-bahan lainnya itu Bu? Untuk Jakarta Candle gitu kita yang awalnya hanya parafin, yang 2011 itu kita mulai hanya parafin. Semakin kesini ada request klien, kita improve juga lewat klien ya. Klien minta ini, kita coba apa sih, berinovasi juga ya. Mereka minta ini, kita diarahkan ini, kita coba ikutin gitu kan ya. Jadi kita ketemu banyak beberapa lilin organik. Salah satunya itu ada palm wax, kemudian ada beeswax. Beeswax itu dari sarang lebah. Kemudian yang terbaru lagi kita punya produk dari coconut wax. Dari coconut. Kayak dari gitu. kelapa. Kelapa, iya. Kita punya yang di ini, kelapa. Oke. Jadi ini nanti aromanya aroma nanti dicampur sama parfum. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi bahannya dia lebih organik ya, lebih nggak parafin kayak gitu loh. Kayak gitu. Itulah kita jaga kualitas di situ untuk bahan bakunya yang premium. Kayak bedanya parafin dengan yang organik ini bagaimana Bu? Ya itu, kalau misalkan parafin kan kita dari minyak bumi ya, Iya, hasilnya gitu. betul, Jadi lebih ke kimia gitu kan lebih ya. ke kimia, betul, Tapi betul, kalau betul. kayak palm wax itu kan dari kelapa sawit. Ya, jadi dari bahan baku minyak sayur residunya gitu kan bisa jadi palm wax. Jadi bisa buat lilin. Kemudian ada lagi yang beeswax itu, kalau beeswax itu dari sarang lebahnya itu kita ambil, madunya diambil sama orang untuk konsumsi, kita ambil sarangnya dan kita dijadikan lilin. Kayak gitu. Kemudian kalau coconut wax ya kita dari bahan kelapa, kayak gitu. Dari masing-masing jenis itu Bu ada kelebihannya masing-masing nggak ya Bu? Iya pastinya. Kayak yang beeswax itu, yang sarang lebah itu sebagai air purifier. Jadi pembersih udara di ruangan. Kayak gitu. Nah Bu, tadi kan Ibu sempat bilang di COVID lalu itu sempat memberhentikan produksi ya Bu ya. Terus tiba-tiba di tahun 2000 setelah pandemi ya, itu bangkit lagi. Ibu memulai bangkitnya kembali itu meyakinkan diri, oh ya saya bisa, saya harus mampu lagi nih memproduksi. Seperti apa Bu? Jadi kita tahu kemarin itu pandemi 2019 ya. Mulai 2019 itu benar-benar kan suasananya itu scary banget ya. Betul. Sampai wedding pun kita di hold gitu kan, semua acara kan di hold kayak gitu ya. Kita nggak ada acara gitu kan, sempat kita nggak produksi 6 bulan kayak gitu. Alhamdulillah pas setelah 6 bulan pas dibuka itu wedding langsung orang hajatan semua kayak gitu kan ya. Langsung banyak tuh ya Bu ya. Alhamdulillah itu sampai 2021 2022 itu grafiknya alhamdulillah. Kayak gitu. Pengalaman yang paling menarik Bu dari pesanan-pesanan itu yang paling Ibu berkesan banget, paling banyak, paling wow gitu loh. Iya, itu yang tadi saya cerita itu ada 2015 itu saatnya Instagram mulai ada, kemudian mulai adanya Tokopedia, Shopee dan marketplace lainnya. Nah itu kita alhamdulillah dapat order dari Sentro. Itu definisi juga dari saudara itu dari Sentro itu kita terima 11.000 piece. 11.000 piece dikerjakan dalam waktu kurang dari sebulan. Wah. Dan waktu itu yang hebatnya lagi, saya sama suami saya doang yang kerjain, belum ada karyawan. Berdua ya Bu ya? Iya, karena itu kita memang benar-benar masih benar-benar masih mencari-cari dulu kan ya Bu ya? Benar. Itu setelah 2017, 2018 itu saya alhamdulillah dapat beberapa pelatihan dan disitulah aku mulai. Gitu. Kalau berkenalan dengan pasar mancanegaranya Bu, pasar internasional, ada pesanan-pesanan dari Singapura tadi itu, awal ceritanya itu bagaimana Bu? Dari ini Instagram. Berarti mereka tahu dari Instagram. Langsung mengontak Ibu, langsung pesan? Iya. Wow. Jadi dari Instagram biasanya mereka komunikasi, kemudian mereka coba, kalau misalkan dari luar negeri dia coba dulu kan ya, terus ya ada juga yang keluarganya ada di sini, mereka coba beli di sini, kirim ke sana kayak gitu kan. Ya udah coba-coba kayak gitu, alhamdulillah. Iya, Ibu, terakhir nih Bu nih. Ibu bergabung dengan LPEI ya. Benar. Sejauh mana LPEI berperan penting untuk industri yang Ibu kembangkan ini? Saya merasa sangat beruntung ya, LPEI itu sangat membantu kami ya. Kita UMKM kayak saya yang tadinya juga kita 2018 kalau nggak salah itu saya mulai ikut coaching program
CPNE itu kan ya. Oke. Program CPNE, kemudian saya diajak di situ bergabung, ikut kurasi, alhamdulillah berhasil. Kemudian saya dikasih tempat untuk ikut Trade Expo di 2018 itu. Trade Expo Internasional. Itu kan nggak mudah ya masuk situ. Betul. Ya, Masya Allah. Saya senang banget di situ. Ketemu banyak buyer, ketemu ngobrol gitu. Walaupun nggak langsung closing di situ ya, kayak gitu kan ya. Terus LPI juga selain kasih pelatihan CPNE juga dia juga kasih hand holding, packaging. Dia kasih saya banyak masukannya di situlah kita banyak relasi gitu kan teman-teman. Dan gitu yang nggak kalah lagi dia bantu kita promosi. Kayak gitu. Promosi mereka membantu juga ya Bu ya. Jadi gitu. benar-benar memperhatikan betul UMKM yang mereka bina gitu ya Bu ya. Ya Bu, satu pesan Bu untuk teman-teman UMKM lain yang sama dengan Ibu untuk bisa berkembang. Ayo kita maju. Nah iya. Jadi kalau saya tipsnya gitu ya, saya dari 2011 mulai baru bisa bangkit tuh di 2015 menemukan channel. Dan itu benar-benar nggak mudah gitu ya perjuangannya. Sampai menemukan jalur yang benar-benar customer yang itu gitu. Kita tetap keep dream ya, walaupun waktu itu 2011 kita sempat kerja lagi tempat lain atau apa gitu. Suami ya intinya yang dia yang banyak bikin gitu kan. Tapi dia tetap bilang saya itu pengusaha lilin, saya itu pengrajin lilin kayak gitu kan. Dia jadi istilahnya dia tuh istiqomah dan fokus gitu ya. Sampai akhirnya dapat order yang gede itu, kemudian ketemu banyak sosmed ya. Udah gitu ketemu lagi pelatihan, alhamdulillah banget di situ. Akhirnya hasil dari fokus dan istiqomahnya itu kita bisa berjalan kayak gitu. Intinya istiqomah dan fokus. Benar, Betul ya Bu ya? benar. Baik Ibu, terima kasih atas perbincangan kali ini ya Bu ya. Semoga Jakarta Candle kedepannya akan lebih maju lagi, menemukan banyak lagi peluang-peluang di pasar mancanegara ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya pamit undur diri dan kita kembali ke rekan kami di studio. Silakan Maria. Baik Yunila, seru sekali ya perbincangannya. Semoga menginspirasi para pengusaha muda. Sahabat Finansial, demikian Corporate Action kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.